SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di masjid, di salah satu rumah Allah, tepatnya di malam 10 Safar 1444 Hijriah, 5 September 2022, yang mana bahasan kita insyaAllah masih lanjutan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, bab yang kelima, halaman 95, tentang al-qalbul maghid wa alamatuhu, hati yang sakit dan tanda-tandanya. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang membolak-balikkan hati, agar hati kita dikuatkan di atas keimanan, di atas ketaatan, di atas aqidah as-sahihah, dan di atas al-manhaj as-sahih. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baik, bahasan kita insyaallah bab ini telah kita sampaikan sebagian ayat-ayat pada kesempatan yang sebelumnya, yaitu firman Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ayat ini dijelaskan oleh ahlul ilmi tentang penyakit yang menimpa hati, yaitu penyakit asyubuhat. Adapun ayat yang kedua, fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, dijelaskan oleh ahlul ilmi bahwasanya ayat Al-Ahzab ayat 32 ini dijelaskan akan hati menimpa penyakit, yaitu penyakit asyahawat, syahwat kepada zina waliyadzubillah atau kepada ma'asi, sehingga hati menimpa dua maradon, dua penyakit. Penyakit asyubuhat terkait dengan an-nifaq, keraguan, kekufuran, dan juga yang kedua penyakit kaitan dengan asyahawat, yaitu condong syahwah kepada az-zina dan juga al-ma'asi. Kemudian al-muallif hafizahullah menukilkan ucapan al-Imam Ibnul Qayyim. Adapun ayat-ayat yang lain selain dua ayat ini telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Jadi ahlul ilmi ini menyebutkan kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun, ketika disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hati mereka itu ada penyakit, tidak luput dari dua penyakit ini. Bisa dilihat lagi nanti ayat yang lain sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, surat Al-Maidah ayat 52. Demikian pula Al-Anfal ayat 49. Ayat ini telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun. Jadi kaum munafikin yang ada di dalam hatinya penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit asyak, keraguan terhadap agama, terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, kekufuran. Nah, ini kaitan dengan asyubuhat. Kemudian disampaikan pula di ayat yang lain, At-Taubah ayat 125,
Kemudian ada Al-Hajj ayat 53. Kemudian ada Al-Ahzab ayat 12. Kemudian ada Muhammad, surat Muhammad ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-29. Ayat-ayat yang kita sebutkan tadi dijelaskan oleh Allah tentang penyakit yang menimpa hati. Qala al-muallif wa qala Ibnu al-Qayyim, qala al-muallif wa hafizahullah, wa qala Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala fi bayani wasfil qalbil marid. Al-Imam Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan menyebutkan tentang sifat hati yang sakit. Qalbun lahu hayatun wa bihi illatun falahu madatani tamudduh. Hati yang qalbun lahu hayah, hati yang hidup namun ada penyakitnya. Illa ay marad. Falahu madatani tamudduhu. Ada dua materi yang menariknya, artinya ada dua hal nantinya di dalamnya. Kadang-kadang mengikuti kepada ketaatan, ada seruan kepada ketaatan, ada seruan kepada kemaksiatan. Wa huwa marratan wa hadhihi marratan wa hadhihi ukhra. Wa huwa lima ghalaba alaihi minha. Ini sebab kita baca sedikit, kita ulangi, kita jelaskan lagi. Jadi dalam hal ini hati itu tergantung mana yang lebih kuat, seruan mana yang lebih kuat kepada hati. Apakah seruan kepada ketaatan kepada Allah ataukah kemaksiatan kepadanya? Fafihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi wal ikhlasi lahu wat tawakkuli alaihi ma huwa madatu hayatihi. Jadi hati yang di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari akhir, iman dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, wal ikhlasi lahu, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, wat tawakkuli alaihi, tawakal kepada Allah, ma huwa madatu hayatihi, yang mana hal ini akan menjadi hidup hatinya, artinya dia hatinya akan membaik. Wa fihi min mahabbati syahawati wa ithariha wal hirsi ala tahsiliha wal hasadi wal kibri wal ujbi wa hubbil uluwi wal fasadi fil ardi bil riyasati ma huwa madatu halakihi wa atabihi. Ini masih ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim. Di dalamnya juga terdapat cinta kepada syahwah, hawa nafsu, mengedepankan hawa nafsu, mengutamakannya, wal hirsi ala tahsiliha, jadi berupaya untuk mendapatkan hawa nafsu dari itu, wal hasad, ada sombong, ujub, cinta kepada jabatan, wal fasadi fil ardi biriyasa, dan melakukan kerusakan di bumi atas kekuasaannya. Ma huwa madatu halakihi wa atabihi, yang mana hal ini bisa menghancurkan dan merusaknya. Halak wa atab maknanya halak. Jadi yang mana hal ini bisa merugikan dan merusaknya atau menghancurkannya. Wa huwa mumtahanun baina da'iyaini, da'in yad'uhu ila Allahi wa rasulihi wad daril akhirati, wa da'in yad'uhu ila al-ajilati, wa huwa innama yujibu aqrabahuma minhu baban wa adnahuma ilaihi jawaran. Jadi hati yang satu ini, yang sakit ini, senantiasa digoda akan dua ajakan, dua seruan.
ada seruan mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada hari akhirat. Wada'in yad'uhu ilal ajilah, dan kadang dia mendapat seruan kepada dunia yang fana ini. Wa huwa innama yujibu aqrabahuma minhu baban, yang mana seseorang itu akan, atau hati tadi itu akan memenuhi yang dekat kepadanya. Maksudnya dekat, baik itu di sini aqrabahuma baban, artinya pintunya dekat. Artinya apa? Dia kecondongannya lebih kemana? Apakah ke hawa nafsu ataukah kepada ketaatan kepada Allah? Makanya disampaikan pada kesempatan yang lalu bahwasanya teman as-sahib ini sangat mempengaruhi. As-sahib sangat mempengaruhi. Telah dijelaskan hadis yang membunuh 99 sampai 100. Di sana dijelaskan oleh ahlul ilmi, di antara faedahnya hijrah dari tempat yang jelek ke tempat yang baik. Dengan kata lain, meninggalkan teman-teman yang jelek menuju berganti dengan teman-teman yang baik. Wal Arab yaqul as-sahib sahib. As-sahib sahib. Pepatah Arab mengatakan teman itu bisa mengejak, menarik engkau. Jika baik akan menjadi baik, jika temannya jelek akan jelek. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperumpamakannya dalam hadis bagaimana teman masalul jalisis salihi wal jalisis su. Makanya teman penting sekali dalam memperbaiki hati kita, dan kita pun senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Fa hadzal qalbul marid qalbun maftunun fa imma ila salamati adna au ila al-'atabi adna. Jadi hati yang macam ini kadang melakukan ketaatan, kadang melakukan kemaksiatan. Maka hati ini hati yang maftun, yang diuji, kadang menuju kepada keselamatan lebih dekat dan kadang menuju kepada kebinasaannya. Makanya al-mu'min, talib ilim, al-muslim senantiasa memohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allah yang membolak-balikkan hati. Hati kita di antara jari-jemari Allah Azza wa Jalla, yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan membolak-balikkan kapanpun Allah kehendaki. Makanya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan ketaatan, sebab-sebab itu dengan sebab-sebab amalan-amalan ketaatan, insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk memperbaiki hati kita. Sebaliknya, kalau seorang meninggalkan ketaatan kepada Allah, melakukan kemaksiatan, maka pun demikian jalan menuju kesesatan itu pun akan mudah. Waliyadu billah. Fa in ghalaba alaihi al-marad iltahaqa bil qalbil mayyit al-qasi, wa in ghalabat alaihi as-sihhatu iltahaqa bil qalbi as-sahih as-salim. Jadi apabila hati yang sakit itu ditimpa ujian dan dia melakukan ghalaba alaihi al-marad, penyakit kemaksiatan, kekufuran atau nifak yang ada di dalam hatinya itu lebih mengungguli, menguasai hatinya, maka hatinya akan menjadi mayyit lama-lamanya. Lama-lama dia akan menjadi al-mayyit al-qasi, hati yang keras. Sebagaimana dalam hadis telah dijelaskan, apabila seorang mukmin melakukan kemaksiatan akan ada nuqtatus sauda, noda hitam. Kemudian kalau dia melakukan lagi ada hitam, noda hitam sampai kelam, hitam semuanya. Kalau sudah demikian tidak akan menerima nasihat.
wa in ghalabat alaihi sihhatu iltahaqa bil qalbi sahih salim. Jika ketaatan yang lebih mengunggulinya, jadi hati yang sehat atau hati yang menuju Allah, yang condong kepada Allah, cinta kepada Allah, itu lebih menguasainya, maka akan menjadi hati yang dikelompokkan kepada al-qalb as-sahih as-salim. Wa qala rahimahullahu ta'ala, wa maraduhu huwa fasadun yahsulu lahu yufsidu bihi tasawwuruhu lil haqqi wa iradatuhu lahu. Fala yaral haqqa haqqan aw yarahu ala khilafi ma huwa alayhi aw yufsidu idrakahu lahu wa tufsidu bihi iradatahu lahu fayabghadul haqqan nafi' aw yuhibbul batila dhar aw yajtami'ani lahu wa huwal ghalib. Ini masih ucapan al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi penyakit hati huwa fasadun yahsul lahu, yang akan didapat adalah kerusakan. Dia akan merusak tasawwuruhu lil haqq, tentang ajaran Islam, tentang apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yufsid tasawwuruhu, bahwasanya gambarannya terhadap syariat Islam, pandangannya kepada syariat Islam, kepada al-haq, kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada hari akhirat, kepada yufsid, akan merusaknya. Mengapa? Tidak didasari atas ilmu. Fala yaral haqqa haqqan, dia tidak melihat yang hak itu hak, atau dia melihat kebalikannya. Au yarahu ala khilafi ma huwa alai, au yufsidu idrakahu lahu, atau dia merusak fahmahu. Idrakahu itu fahm, kefahamannya. Wa tufsidu bihi iradatuhu lahu fayabghadul haqqan nafi'. Jadi ketika pandangannya terhadap syariat Islam, misalkan terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, sudah rusak, dia tidak melihat hak itu al-haq, bahkan dia melihat sebaliknya, sehingga dia membenci al-haq an-nafi' dan mencintai kebatilan. Au yajtami'ani lahu wa huwal ghalib, atau ada di dalam hatinya keduanya. Maksudnya apa? Membenci al-haq dan mencintai al-batil. Wa bihada yufassaru al-maradu alladhi ya'ridu lahu taratan bisyakki wal ghaib, kama qala Mujahid wa Qatada fi qawlihi ta'ala fi qulubihim maradun ay syakkun, wa taratan bi syahwati zina, kama fassara bihi qawluhu ta'ala fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Fal awwal maradu syubhati wal thani maradu syahwati. Ini kesimpulannya, bahwasanya yang menimpa hati, penyakit yang menimpa hati, intinya ada dua. Qal Ibnu Qayyim, dengan demikian ditafsirkan kalimat sakit al-marad alladhi ya'ridu lahu, yang menimpa hati, kadang dimaknai asyak. Penyakitnya itu adalah keraguan terhadap syariat Allah.
keraguan terhadap azab kubur misalkan, keraguan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, ini kaitan dengan syubhat. Sebagaimana dikatakan oleh Mujahid wa Qatadah ketika menafsirkan firman Allah fi qulubihim marad, yaitu penyakit asyak. Wa taratan bi syahwatiz zina, dan dihinggapi penyakit syahwah kepada az-zina wal iyad billah, sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian mufassirin tentang firman Allah, kama fussira bihi qauluhu ta'ala fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ayat ini menjelaskan akan penyakit asyahwah. Ayat ini menjelaskan penyakit asyahwah. Walamma kana al-badanu al-marid yu'dhihi ma la yu'dhi as-sahih min yasir al-harri wal bardi wal harakati wa nahwi dhalika. فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى الشيء من الشبهة أو الشهوة حيث لا يقوى على دفعهما إذا وردا عليه. Sebagaimana badan ketika ditimpa penyakit, ketika seorang ditimpa demam, ditimpa sakit badan itu, dia akan yu'di, akan terganggu ibadahnya, terganggu segalanya. Ma la yu'di as-sahihu bin yasiril hal. Jadi ketika seorang tidak fit badannya atau sedang sakit badannya, kena panas, ada panas sedikit atau dingin, dia tidak yatahammal, tidak bisa istilahnya tidak kuat, akan terpengaruh dengan cuaca misalkan. Ma la yudhi sahih, sebaliknya orang yang sehat panas tidak begitu terpengaruh baginya, beda dengan yang ditimpa sakit. Fakadzalikal qalb, demikian pula hati. Di sini al-muallif menukilkan ucapan Ibnul Qayyim, menggambarkan memang hati yang sakit itu sekali lagi susah untuk dilihat, tapi bisa digambarkan lah. Dan hati yang sakit, obatnya kembali kepada Allah dan Rasulnya, obatnya kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada pemahaman as-sahabah, tunduk dan patuh kepada qala Allah wa qala Rasul. Intinya kembali kepada ilmu as-sahih. Intinya kepada ilmu as-sahih, khususnya ketika ditimpa penyakit asyubuhat. Ketika ditimpa penyakit asyubuhat, ad-dawa'ul wahid huwal khudu' li awamirillah, tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya, kembali kepada ilmu yang sahih sebagaimana yang sahabat fahami. Adapun ketika ditimpa asyahwah, tidak lain sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sabar dalam melakukan ketaatan, dan sabar dalam meninggalkan maksiat Allah. Jadi di sini tadi dikatakan, disamakan, diperumpamakan badan yang sakit itu akan terganggu dengan sedikit panas, hawa dingin, atau mungkin gerakan-gerakan yang dan semisalnya yang tidak dirasakan oleh badan yang sehat. Demikian pula hati, idza kana fihi maradun, hati yang ditimpa penyakit akan adahu adna syai', akan terganggu dengan sedikit syubhah atau syahwah. Sedikit syubhah atau syahwah akan langsung ditangkap, istilahnya dilakukan, diambil. Haitsu la yaqwa ala daf'ihima, karena dia tidak bisa menolak ajakannya, ajakan syubhat, ajakan syahwat, idza warada alaihi,
jika waroda itu menghinggapi kepadanya. Wabil jumlati fa idza hasala lil maridi mithlu maradih zada maraduhu wa dha'ufat quwwatuhu wa tarama ila talaf ma lam yatadarak dhalik bi an yahsula lahu ma yuqawwi quwwatahu wa yuzilu maradah. Ini masih ucapan Ibnu Qayyim. Kesimpulan, jika hasala lil maridi mithlu maradih, artinya jika hati tadi tertimpa suatu penyakit, sebagaimana tadi seorang sakit, badan yang sedang sakit, ketika dihinggapi penyakit atau syubhat dan syahwat, dia akan izdada atau zada, akan bertambah sakitnya. Makanya mereka yang memiliki syubhat ketika ditambah lagi karena tidak punya ilmu yang sahih, maka semakin menyimpang, semakin jauh. Wa dha'ufat quwwatuhu, dan kekuatan keimanannya akan melemah. Wa tarama ila talaf, dan akan menuju kepada kehancuran. Malam yatadaruk dzalik, selama dia tidak cepat-cepat untuk mengobatinya. Ya bagaikan ketika seorang sakit tadi, kalau tidak segera diobati, sakit badan katakanlah, kalau tidak segera diusahakan diobati, maka bisa menjadi lebih, apalagi kalau dia tidak menjaga kesehatan, makanannya, pola makan, pola tidur, pola istirahat, pola tidak menjaga, otomatis kondisinya akan melemah. Demikian pula hati yang sakit, yang dihinggapi oleh penyakit asyubuhat, ketika datang syubuhat, syahwat, dia tidak bisa menolaknya. Bi an yahsula lahu ma yuqawwi quwwatahu wa yuzilu maghadahu. Jadi dia kalau tidak segera menyusulnya, mengobatinya dengan menguatkan imun tentang keimanannya, sehingga penyakitnya akan hilang. Kalau dikuatkan dengan imunnya, keimanan kepada Allah, akan hilang penyakitnya. Wa qala rahimahullah fi alamatil qalbil marid, innahu la tu'limuhu jirahatil qabaihi wa la yuji'uhu jahluhu bil haqq. Fa innal qalba idza kana fihi hayatun ta'allama bi wurudil qubhi alayhi wa ta'allama bi jahlihi bil haqqi bihasabi hayatihi. Masya Allah, ini ajib ucapan Ibnu Qayyim ini, daqiq lah kayak kalau kita gunungkan ini. Dan ini jangan sampai ya ada pada kita. Innahu la tu'limuhu jirahatul qaba'ih. Hati yang sakit ini tidak akan merasa sakit dengan luka-luka qaba'ih, kejelekan-kejelekan. As-salaf dahulu ketika dia melakukan, terjatuh kepada kemaksiatan dianggap suatu dosa yang besar. Lakin man ba'dahu, generasi selanjutnya, generasi kita menganggap kemaksiatan suatu yang ringan nantinya, suatu yang biasa, dianggap biasa. Itu kenapa? Karena hatinya yang sudah, nasallahu alaihi wasallam ya. Jadi la tu'limuhu jirahatil qaba'ih. Luka ataupun kejelekan itu tidak dirasakannya, artinya kemaksiatan tidak dianggap maksiat nantinya. Wala yuji'uhu jahluhu bil haqq. Dia tidak merasa sakit karena jahilnya akan al-haq. Oh, saya tidak tahu al-haq, tidak peduli.
tidak merasa dirinya itu yani la yuji'uhu, tidak merasa prihatin dengan kejahilannya akan al-haq. Kalau sudah demikian, tandanya hatinya ada sakitnya. Al-muslim, al-mu'min, talib ilm, ketika dia tidak mengetahui yang hak dan dia merasa kemudian prihatin atau dia berusaha untuk memperbaikinya, tandanya dia hatinya membaik nantinya. Wa innal qalba idza kana fi haya. Nah ini. Apabila hati itu ada kehidupan, ta'allama biwurudil qubhi alai, dia akan merasa kesakitan, merasa sakit dengan adanya biwurud itu datangnya bimaji'il qubhi alai, dengan datangnya kejelekan atasnya, kemaksiatan misalkan. Wa ta'allama bijahlihi bil haqqi bihasabi hayatihi, dan dia akan menangisi, akan merasa sakit dengan kebodohannya akan al-haq bihasab hayatihi, sesuai dengan kehidupannya. Jadi talib ilm, nah ini sebetulnya bagi kita mukmin, talib ilm khususnya, adalah satu peringatan. Jangan sampai kita tidak merasa sakit dengan kejelekan, dosa-dosa. Maksudnya tidak merasa sakit, tidak dianggap biasa, wajar, tidak merasa tersentuh atau tidak merasa. Kalau sudah demikian, tandanya hatinya sakit. Dan kalau meninggalkan al-haq, katakanlah meninggalkan as-sunnah, dia merasa katakanlah, ini di antara contoh-contoh yang dijelaskan oleh ahlul ilmi Ibn, misalnya asyab yang biasa fi shaffil awal, misalnya kalau dia tertinggal satu kali, dia merasa menyesal. Mengapa? Karena dia tertinggal fi shaffil awal. Dan yang ini kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Wa min alamati amradil qulub uduluha anil aghdiyatin nafi'ati wal muwafiqati laha ila al aghdiyati ad-darrati wa uduliha an dawaiha an-nafi ila dawaiha ad-darr. Dan tanda-tanda, masih ucapan al-Imam Ibnu Qayyim, dan tanda-tanda hati yang sakit berpalingnya dari al-aghdiyah. Aghdiyah ini gizi, artinya sesuatu yang manfaat, ya. Aghdiyah berpalingnya dari aghdiyah an-nafi'ah, gizi yang manfaat, yang sesuai kepada yang ad-darrah, al-aghdiyah ad-darrah, yang membahayakan. Jadi di sini diperumpamakan bagaikan badan yang biasanya dikasih makanan-makanan yang sehat, pindah kepada makanan yang tidak sehat. Wa uduluha an dawaiha nafi' ila dawaiha dhar, dan berpalingnya dari obat yang nafi' ke obat yang bahaya. Adapun obatnya hati telah disampaikan Al-Quran. Al-Quran adalah obatnya hati, kalamullah. Demikian pula ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ini adalah obatnya hati. Fal Quran kalamullah, hada dawa'ul qalb, dawa'ul qalb. Kepada selain Al-Quran, ditinggalkan Al-Quran, kembali kepada yang lainnya. Fahuna arba'atu umurin ghida'un nafi'un wa dawa'un syafin wa ghida'un darun wa dawa'un muhlik. Jadi ada 4 hal. Ada obat yang manfaat, gizi, maaf. Ghida itu adalah gizi. Ada makanan atau gizi yang manfaat. Wa dawa'un syafin, obat yang
menyembuhkan, wa ghida'un dhar, makanan yang membahayakan, wa dawa'un muhlik, dan obat yang merusak atau menghancurkan ya. Ada 4 hal. Fal qalbus sahih yu'thirun nafi'us syafi 'ala dharil mu'di. Hati yang sehat dia akan mengutamakan an-nafi', mengutamakan yang manfaat yang bisa mengobati dirinya atas sesuatu yang bahaya yang merusaknya. Wal qalbul marid bidid didalik. Sebaliknya hati yang sakit akan melakukan kebalikannya. Dia lebih mengedepankan al-ghida ad-dhar wa ad-dawa al-muhlik. Sekali lagi, banyak perumpamaan-perumpamaan yang dicontohkan oleh muallif melalui nukilan Ibnu Qayyim diperumpamakan kepada al-badan. Kepada al-badan. Mungkin bisa kita gambarkan ya, yang contoh yang lain. Seorang yang sehat, yang fitrahnya masih bersih, ketika dia duduk dengan perokok terganggu, pasti terganggu. Seorang yang merokok, dia mungkin yang ketika dia sudah candu, dia tidak akan merasa kayak dia anggap biasa. Padahal ketika di awalnya itu dia sangat tersiksa. Walan musibah, baik itu laki-laki atau perempuan, watulaba ilmin, hati-hati. Sekarang ini ada rokok elektrik gitu, yang bukan pakai korek api lagi, langsung fit. Nasallahu salamul afiyah. Itu sebetulnya dia itu yuhlik nafsahu, pelan-pelan. Vape itu kalau disedot itu asapnya emang nasallahu salamul afiyah. Tahu ya? Jangan coba ya. Lah, jangan dicoba. La yajuz. Wah, ada lebih akhtar, lebih khotar dari rokok yang biasa. Dua-duanya yang biasa pun la yajuz. Fa al-ulama haram ad-dukhan. Jangankan ulama, al-atibba sudah katab. Atibba sudah menuliskan di situ itu. Menuliskan di bungkusnya, di mana-mana iklan-iklan bahayanya. Lakin karena kita atau sebagian manusia sudah dikalahkan oleh oleh hawa nafsunya, dia sudah tidak bisa pikir sehat, pikirannya sudah tidak sehat lagi sudah, sehingga yang bahaya dianggap biasa, Jadi al-atibba, para dokter sudah mengingatkan akan hal itu sebetulnya. Ini salah satu contoh ya. Demikian pula ketika hati ditimpa syahwah, ditimpa syubhat, kemudian ditimpa penyakit syahwah, penyakit hati, kemudian ada syahwah yang mengajaknya, ada syubhat yang membisikinya, maka akan tidak bisa dia menolaknya, akan diambil, dilakukan dan lainnya. Wa hadza waqi'. Dan ini banyak kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita. Wa anfa'ul aghniya. Nah ini kesimpulan di sini. Wa anfa'ul aghniya ghida'ul iman. Wa anfa'ul adwiya dawa'ul Qur'an. Wa kullu minha fihi al-ghida'u wad dawa'. Dan
makanan yang paling gizi, yang paling baik, yang paling manfaat adalah keimanan kepada Allah. Wa anfaul adwiyah, obat yang paling mujarab adalah Al-Quran. Wa kullum minha fihi ghida'un wa dawa. Masing-masing keimanan dan Al-Quran terdapat di dalamnya ghida, gizi kepada jiwa, kepada hati, dan juga obat. Jadi intinya kembali kepada keimanan kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah dengan mengenali nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, memahami ilmu agama, kembali kepada Al-Quran yang difahami oleh as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Dengannya akan selamat dari bentuk-bentuk penyakit asyubuhat wa syahawat. Dan al-mu'min senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa memohon kepada Allah. Doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Adapun fawaid tentang bab ini ada 8 fawaid. Al-ula, haqiqatu al-qalbul maghid, hakikat hati yang sakit. Sudah dijelaskan hakikat hati yang sakit itu. Penyakit yang menimpa hati ada 2 tadi. Alamatu, yang kedua, alamatul qalbul maghid wal hadar minal wuqu'i fihi. Pada bab ini telah dijelaskan juga tanda-tanda hati yang sakit, dan hati-hati jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Ketika kita mengetahui sesuatu yang jelek, hendaknya kita jadikan kewaspadaan kita untuk tidak terjatuh kepada yang jelek. Yang ketiga, masalah yang ketiga, faedah yang ketiga, sababu amradi al-qulub imma syubhah wa imma syahwah. Jadi sebab penyakit hati itu ada 2, yaitu syubhah, kaitan keraguan terhadap syariat Allah, syariat Nabi SAW, atau juga syahwah. Yang kedua, syahwah kepada zina, kepada kemaksiatan, waliyadzubillah. Dan obatnya hanya 2, keimanan kepada Allah bil ilmi as-sahih, dengan ilmu yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi atas pemahaman as-sahabah, maka akan terbentengi dari asyubuhat. Yakin akan syariat Allah, yakin akan sunnah Nabi SAW, apapun yang disampaikannya diyakini. Ini untuk mengobati penyakit asyubuhat. Tunduk dan yakin akan syariat Allah, apa yang dibawa oleh Nabi. Adapun asyahwah, dengan kita sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Faedah yang keempat, al-qalbu idza marida fasada tasawwuruhu lil haqqi wa iradatuhu lah. Hati yang sakit, yang ditimpa penyakit, baik itu penyakit syubhat atau syahwat, maka pikirannya akan rusak. Jadi gambaran terhadap al-haq, gambaran terhadap sunnah, gambaran terhadap Al-Quran pasti akan rusak. Mengapa? Karena ada penyakit pada hatinya. Yang kelima, al-qalbu idza marida tu'athiru fihi adna syubhatin aw syahwah. Faedah yang kelima, hati apabila ditimpa penyakit akan terpengaruh dengan sedikit syubhah atau syahwat. Artinya dia tidak bisa menolak, susah untuk menolaknya. Susah untuk menolak apabila dihinggapi oleh syubhah dan syahwat. Yang keenam, min alamatil qalbil maghrid annahu la yata'allam biwurudil qaba'ih alai ad-dunub wal ma'asi. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Wala jahluhu bil haqq awal i'rad an. Jadi tanda-tanda hati yang sakit antara lain, yang lain juga disampaikan di sini, la yata'allam, dia tidak merasa sakit.
dia tidak merasa prihatin dengan kemaksiatan, dosa-dosa yang dia terjatuh, tidak menyesalinya, dianggap ringan gitu saja, lewat. Wala jahlu bil haq, dan dia tidak peduli, dia tidak mengerti yang hak, memahami kebodohan, jadi dia tidak peduli akan kebodohannya kepada al-haq, awal i'radilahu aw anhu, atau dia berpaling dari. Nah, ini kadang kita di zaman yang serba, kadang kita dialihkan ya, baik itu dengan gadget, dengan model kehidupan, artinya apa? Disibukkan dengan hal-hal yang baik dari zikir kepada Allah, disibukkan dari untuk mengingat Allah, zikir kepada Allah, majelis ilmu. Jadi kadang pelan-pelan digiring dengan masail-masail dunia. Ya, hati-hati. Yang ketujuh, min alamatil qalbil marid uduluhu anil aghriyan nafi'ah wal adwiyah syafiyah kal iman wal Qur'an. Tanda-tanda hati yang sakit adalah berpalingnya dari obat, dari ridha, makanan yang nafi' dan obat yang mujarab, yaitu berpaling dari keimanan, berpaling dari Al-Quran. Dan yang ke-8, qulubul usati wa ahli syahawat la tasihhu min ilaliha illa al-iman illa bil imani wal Quran la bi ghairihima. Jadi hati mereka yang maksiat kepada Allah, mereka yang terjerumus kepada syahwat, tidak akan baik dari penyakitnya kecuali dengan iman kepada Allah, yakin akan syariat Allah, dengan ilmu mengetahui tentang nama Allah, sifat-sifat Allah, dengan mempelajari agama ya akhwat. Wal Quran, dengan Al-Quran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Al-Quran adalah syifa lima fis sudur, obat dari apa yang menimpa hati, baik itu ujub, hasad, dengki, atau yang lainnya, sombong dan yang lainnya. La bi ghairihima, tidak dengan yang lainnya. Jadi kembali kepada keimanan kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi SAW. Ini adalah obat yang mujarab bagi yang ditimpa atau yang terjerumus kepada kemaksiatan dan senantiasa melakukan dosa-dosa kepada Allah. Baik, bab ini insya Allah kita selesaikan atau selesai, dan lanjutnya insya Allah akan dijelaskan tentang sebab-sebab rusaknya hati. Sebab rusaknya hati, apa saja yang bisa merusak hati kita. Insya Allah bahasan ini kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam.